Anak-anak lajang, kalian pikir kalian melompat dari planet Mars langsung ke bumi? Kalian pernah transit di perut mereka 9 bulan 10 hari. Semua laki-laki ini pernah transit di waiting room itu 9 bulan 10 hari. Tolong angkat tangan yang keluar dari tabung gas 9 kilo. Tidak ada orang yang sempurna, brother. Ada. Kalau kau mau cari pemimpin sempurna macam Nabi Muhammad, tak akan ketemu. Ustaz Somad, ya, calonnya tinggal 3. 3 tinggal calon. 1 setan, 1 jin iblis, 1 iblis. Mana yang kita pilih? Pilih yang mudaratnya paling ringan. Kira-kira di antara 3 hantu ini mana yang agak-agak ringan? Nah, yang paling ringan setan. Nah, jin iblis ini 1 level di atas setan, dia master. Nah, kalau yang iblis ini PhD, Doctor of Philosophy of Iblis. Maka pilih yang mudaratnya paling ringan. Jangan golput, karena kalau kau golput, nanti ketika dihitung suara tiba-tiba menang jin iblis, gara-gara tak ada yang memilih setan. Setan tidak terpilih gara-gara engkau tidak milih setan. Bagaimana hukumnya memilih pemimpin yang menurut kita orang tersebut tidak amanah, zalim? Tidak ada orang yang sempurna, brother. Ada. Kalau kau mau cari pemimpin sempurna macam Nabi Muhammad, tak akan ketemu. Ustaz Somad, ya, calonnya tinggal 3. 3 tinggal calon. 1 setan, 1 jin iblis, 1 iblis. Mana yang kita pilih? Pilih yang mudaratnya paling ringan. Kira-kira di antara 3 hantu ini mana yang agak-agak ringan? Nah, yang paling ringan setan. Nah, jin iblis ini 1 level di atas setan, dia master. Nah, kalau yang iblis ini PhD, Doctor of Philosophy of Iblis. Maka pilih yang mudaratnya paling ringan. Jangan golput, karena kalau kau golput, nanti ketika dihitung suara tiba-tiba menang jin iblis, gara-gara tak ada yang memilih setan. Setan tidak terpilih gara-gara engkau tidak milih setan. Oleh sebab itu maka pilihlah yang paling ringan mudaratnya di antara 3 orang ini. Andai tinggal di provinsi yang muslim minoritas, calonnya dua-duanya non muslim, mana yang dipilih? Pilih yang non muslim yang kira-kira dia punya perhatian kepada Islam, yang tidak zalim. Sampai begitu. Jangan sampai golput. Jangan sampai golput, saudaraku. Kalau sampai orang yang sudah ngaji, orang yang sudah sholat ini golput, sementara orang yang sakau tidak golput, akhirnya terpilihlah anggota dewan pecandu narkoba gara-gara yang milihnya orang sakau. Bayangkan kalau dia jadi kepala sidang paripurna hari ini 20% untuk kuat, karena dia tidak pernah memikirkan masjid, memikirkan umat. Oleh sebab itu berijtihad. Dengar baik-baik bagaimana track recordnya, tengok baik-baik siapa orangnya, renung baik-baik pendidikannya, basicnya, kiprahnya, akhlaknya. Tengok. Nahnu nakumu bizawahir wallahu yatawalla sarair. Kita mengambil hukum dengan zahir, Allah yang melihat rahasia batin. Pak Ustadz, apabila saya tinggal puasa di bulan Ramadan, ya, tinggal puasa Ramadan kemarin, saya ingin mengqadha di bulan Syawal. Bagus. Apakah boleh kalau saya niat puasa qadha sekalian puasa sunat bulan Syawal? Digabung niatnya. Niatnya satu aja. Niatnya niat puasa qadha saja. Saya besok niat puasa qadha mengganti yang kemarin lillahi ta'ala. Maka siapa yang puasa 6 hari qadha di bulan Syawal, otomatis sudah dapat puasa sunat Syawal. Begitu kata Imam Zakaria Al-Ansari yang dikutip oleh Imam Atiyah Saqar, disebutkan dalam kitab Fatawa Al-Azhar
fatwa-fatwa Al-Azhar dalam mazhab Imam Syafi'i. Saya ulang sekali lagi, ibu yang kemarin tinggal puasanya 7 hari karena haid, maaf, digantinya di bulan Syawal, niatnya qadha. Saya niat puasa qadha besok, digantinya qadha 6 hari, otomatis sudah dapat pahala puasa sunat Syawal. Begitu kata Imam Zakaria Al-Ansari, dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar dalam Fatawa Al-Azhar. Saya bilang ibu karena ibu yang tinggal kemarin 7 hari, rupanya bapak hilang 17 hari. Anak-anak lajang, kalian pikir kalian melompat dari planet Mars langsung ke bumi? Kalian pernah transit di perut mereka 9 bulan 10 hari. Semua laki-laki ini pernah transit di waiting room itu 9 bulan 10 hari. Tolong angkat tangan yang keluar dari tabung gas 9 kilo. Mana ada? Maka jangan pernah kau lawan mereka. Berapa kali dia tidak jadi sholat duha gara-gara kau kencing di celana, di kainnya. Berapa kali dia tidak jadi tahajud karena kau menangis dari isya, kau start sampai subuh. Saya boneka aja nangis risau saya. Ini orang menangis. Coba tanya, pulang dari sini ditanya emak kalian, mak aku dulu nangis nggak? Ustaz tanya, almarhumah emak saya tanya, mak aku dulu waktu kecil nangis. Oh, berapa lama mak? 7 bulan kau gas. Dari isya sampai subuh tak berhenti. Begini kami gendong. Patut suara saya kuat ceramah mak. Rupanya pemanasannya 7 bulan. Banyak dosa saya sama almarhumah mak. Banyak, maka tiap malam saya bacakan Yasin. Tiap ingat, asal ingat bacakan Al-Fatihah. Asal ingat Allah maghfirlah warhamha wa'afiha wa'afanha. Ketika kalian berada di perut mereka, mereka tak puasa 30 hari. Ketika tahun pertama kalian menyusu, mereka tak puasa lagi 30 hari. Menyusu 2 tahun, tahun kedua kalian tak puasa lagi mereka 30 hari. Untuk satu anak saja puasa mereka tinggal 90 hari. Tahun ketiga mereka mau puasa, adik kalian pula lahir. Hari ini kalian ketawa, tapi utang puasa ibu qadha saja bu. Di bulan Syawal ibu qadha 6 hari. Di bulan Sya'ban nanti, ini Rajab, ibu qadha Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Sebulan 8 hari, 10 bulan 80 hari, 11 bulan 88 hari, tambah 2 hari. Setahun ibu istiqomah, maka ibu sudah mengqadha untuk satu anak 90 hari. Man mata, siapa yang mati? Janganlah sebut mati Pak Ustaz. Siapa yang meninggal? Janganlah sebut meninggal Pak Ustaz. Siapa yang wafat? Janganlah sebut wafat Pak Ustaz. Siapa yang qaid? Wa alaihi siyamun, meninggal punya utang puasa. Shoma anhu waliyuhu, ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Meninggal mereka punya utang puasa, kalian anak-anaknya wajib menggantikan puasanya. Maka bersyukur ibu punya anak-anak yang sudah ngaji. Bagaimana hukum menurut syariat pengertian biaya yang dibebankan terhadap penerima bantuan rumah du'afa dari pemerintah? Sepengetahuan kami, bantuan rumah untuk orang du'afa tidak ada pungutan apa-apa. Du'afa itu artinya lemah. Orang lemah apanya mau dipungut lagi? Makannya pun cari pagi makan petang, dapat petang makan malam. Dia bukan cari kaya. Oleh sebab itu orang yang susah, maka jangan kita susahkan lagi. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, Allah akan mempermudah urusan dia hari kiamat. Cuman prinsip orang sekarang, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nanti orang-orang yang suka mempersulit ini, saya kasih tahu ya sama orang yang suka mempersulit, nanti kalian matinya sulit, dikubur sulit, sakratul maut 6 bulan, tak mati-mati, dipukul pakai daun kelor tak mati,
Katanya kalau susah mati dipukul pakai daun kelor mati, bolak-balik dipukul tak mati. Jadi gimana nih Pak? Tutup pintu, kunci. Biarkan saya berdua aja, kata dukunnya. Nah, habis itu batang kelor itu dipukulnya, lepak baru mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami pada sakaratul maut. Ingat, kalau kau persulit urusan orang, Allah akan mempersulit engkau. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-audu fi auni akhihi. Wallahu fi aunil abdi, Allah akan menolong seorang hamba maka al-abdu madama al-abdu fi auni akhihi, selama engkau mau menolong saudaramu. Yassiru, mudahkan urusan orang. La tu'assiru, jangan persulit. Basyiru, bahagiakan orang, senangkan hati orang. La tunaffiru, jangan buat orang takut. Ini banyak orang suka mempersulit orang lain. Persulit. Hidup dia pun nanti sulit di akhirat, sulit di alam barzakh, sulit sakaratul maut, sulit titian siratal mustaqim, sulit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipermudah Allah dalam urusan akhirat insyaallah. Ustaz, salam dari pemuda Cotbati. Mu'alaf berhak mendapatkan zakat. Apakah ada baginya batasan mendapatkan zakat? 1 kali, 2 kali, 3 kali? Berapa kali dia dapat zakat mu'alaf itu? Innamas shadaqatu lil fuqara, fakir, wal masakin, miskin, wal mu'amilina 'alaiha, amil, wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf, wa fir riqab, budak hamba saya, wal gharimin, orang dililit utang, wa fi sabilillah, perang, wa benis sabil, orang yang musafir putus belanjanya, ibnu sabil namanya. Mu'allaf dapat zakat ada dalam Quran. Tapi praktek mu'allaf dulu beda sama mu'allaf sekarang. Mu'allaf dulu kepala suku. Kepala suku kalau dia dikasih zakat, maka anak-anak buahnya satu suku masuk Islam, kasih kepala sukunya, maka setuju. Siapa kepala sukunya? Abu Sufyan. Berapa Nabi kasih dia zakat? 100 ekor onta untuk Abu Sufyan. Abu Sufyan, kau mu'alaf, sini, ini 100 ekor onta untuk 100 ekor onta kali 35 juta, 3,5 miliar. Nih, oleh sebab itu untuk sekarang ini mu'alaf tidak perlu dikasih, karena banyak penyalahgunaan sertifikat mu'alaf. Kalau sudah mau dekat Ramadan, di print banyak-banyak ngaku mu'alaf. Tapi yang mu'alaf masuk Islam itu tetap dikasih zakat, bukan dari asnaf mu'alaf, dari asnaf fakir atau miskin. Karena mu'alaf zaman Nabi dulu adalah kepala suku yang diharapkan kalau dia dikasih 100 ekor onta, maka sampai ke bawah-bawah masyarakatnya akan masuk Islam. Mu'alaf sekarang, dia masuk Islam, istrinya pun tak bisa diajaknya. Dia anggota istri, ikatan suami takut bini. Ustadz pernah mengatakan bahwa orang yang tak berguru itu gurunya setan. Jadi bagaimana tentang Al-Albani yang hanya menjaga pustaka tapi mengeluarkan fatwa? Apakah kita bisa mengambil fatwa Nasruddin Al-Albani itu Pak Ustadz? Buku saya tidak boleh masuk Brunei Darussalam. Buku 37 masalah populer tak boleh dicetak di Brunei, tak boleh masuk. Gara-gara saya mengutip Albani. Begitu ketatnya Sultan Hasan Al-Bolkiah. Padahal saya mengutip di situ bukan pendapat inti. Saya mengutip di situ sebagai komparasi perbandingan. Tapi mereka ketat. Sultan Brunei ketat. Aqidah Asy'ari, fikih Syafi'i, tasawuf Junaid Al-Baghdadi. Aceh pun juga termasuk yang ketat. Kenapa? Karena ulama, ustadz yang ceramah ke Aceh mesti diseleksi oleh majelis ulama Aceh. Harus ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kita bangga di Aceh ada polisi syariah, ada wilayah hisbah, ada dinas syariah, ada dinas daya, ada abu-abi para tengku alim ulama. Mudah-mudahan Aceh tetap istiqomah menjaga ahlus sunnah wal jamaah. Ini sebagai pelajaran penting ini. Betapa buku saya tak jadi dicetak. Sedih Ustaz, sedih juga sih. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikuti para ulama yang bermazhab.
karena akan selamat dengan mazhab. Syekh Ali Jum'ah mazhab Syafi'i. Ulama-ulama Al-Azhar Mesir bermazhab. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki bermazhab, mazhabnya Maliki. Lalu kemudian Habib Omar bin Hafiz Hadramaut Tarim, mazhabnya Syafi'i. Dalam masalah akidah Abul Hasan Al-Ash'ari, wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bi nafsi wa dan yakun ilmun hayat sama basar kalam. Dalam bidang fikih Syafi'i, tapi tetap menghormati tiga mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Dalam bidang tasawufnya bukan falsafi, tapi tasawufnya sunni yang diikut Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dan Junaid Al-Baghdadi. Nah, ini mesti kita pegang. Dayah di Aceh berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita mengikut para ulama ini.